Selamat malam Bunda Mayora, terima kasih sudah berkenan diwawancari oleh Victory Talk. Selama ini kita mengenal Bunda Mayora sebagai salah satu transpuan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang saat ini juga sudah dalam tahapan dipercaya oleh masyarakat menjadi salah satu tokoh masyarakat, membantu masyarakat. Tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Nah, kita ingin berkenalan sedikit dengan Kakak Mayora. Kakak Mayora boleh jelaskan sedikit nama, asal, dan aktivitas Kakak Mayora saat ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Hendrika Mayora Victoria. Saya dari Maumere, dan saat ini saya sedang bersama dengan teman-teman komunitas pelajar Sika. Saat ini apa saja aktivitas atau bertugas di mana? Ya, aktivitas saya saat ini sebagai anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, di salah satu desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Habi, Kecamatan Sangai. Dan aktivitas saya juga sebagai founder Fajar Sika, tentunya bagaimana bersama dengan teman-teman komunitas melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah pemetaan terhadap kelompok rentan, kemudian juga bagaimana melakukan gerakan advokasi kepada kebijakan-kebijakan yang ada di Maumere, seperti ke pemerintah, kepada teman-teman media, juga beberapa kegiatan yang saat ini yang akan kita lakukan, yaitu bagaimana kita penguatan kapasitas untuk kelompok minoritas gender dan seksualitas. Menurut Kakak Mayora saat ini apakah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah cukup memberi akses terhadap teman-teman rentan atau minoritas ini? Sekali lagi saya mau katakan bahwa Indonesia itu bukan hanya ada di Jakarta, Indonesia itu bukan hanya ada di Indonesia bagian barat, tetapi Indonesia itu sesungguhnya dari Sabang sampai Merauke, juga di NTT, juga tepatnya di Maumere. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara tentang LGBTIQ atau kelompok KGS, kelompok ragam gender dan seksualitas, di luar Indonesia ya, justifikasi yang diberikan adalah negatif, bahwa teman-teman LGBTIQ Indonesia itu tidak aman, parah gitu. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa NTT secara khusus di Maumere, masyarakat itu cukup progresif. Meskipun NTT Maumere itu jauh dari ibu kota kabupaten, ibu kota Republik Indonesia, ya artinya bahwa harusnya lebih terbuka, lebih progresif. Tapi kenapa masyarakat NTT itu terbuka banget? Dari yang pertama, penerimaan dilihat dari apa ya? Pertama, teman-teman trans perempuan tidak jauh dari keluarga, mereka bisa tinggal di keluarga, mereka juga bisa mengakses pekerjaan. Dan satu lagi, kelompok trans perempuan dianggap mengadopsi peran perempuan, dan selanjutnya mereka itu harus berada di ruang domestik. Maumere tidak seperti itu. Kita membuktikannya dengan apa ya, beberapa aktivis teman-teman trans perempuan, aktivitas mereka ada yang guru, kemudian ada yang nelayan, kemudian ada yang sebagai penyuluh pertanian, dan itu saya mau katakan bahwa Indonesia itu ada di Maumere, dan penerimaan masyarakat sangat-sangat welcome dengan kehadiran kita, dan komunitas sendiri bisa mengakses layanan-layanan dasar. Misalnya akses pembuatan KTP itu Kemendagri mengeluarkan akses itu, kemudahan itu di tahun 2021. Fajar Sika bersama dengan pemerintah daerah itu 2020 udah melakukan akses pembuatan KTP bagi teman-teman yang belum punya KTP. Dan kita pastikan di tengah-tengah pandemi COVID, teman-teman trans perempuan, teman-teman minoritas gender untuk mendapatkan layanan itu terpenuhi. Maka itu kalau dibilang penerimaan, saya katakan bahwa sejauh ini teman-teman di NTT secara khusus di Maumere, pemerintah dan masyarakat welcome, artinya bahwa sangat-sangat inklusi dan progresif terhadap ragam gender dan seksualitas. Menurut Kakak, sekalipun dalam tanda kutip penerimaan itu sangat positif ya, khususnya di Maumere, tetapi apa tantangan terbesar saat ini yang dirasakan oleh teman-teman transpuan dan ragam gender ini? Yang pertama, tantangan terbesar bagaimana teman-teman trans itu sendiri bisa coming in, bisa menerima diri, karena konsep budaya patriarki, konsep heteronormatif juga cukup melekat kuat di dalam pribadi kita. Karena sesungguhnya kita adalah kelompok trans perempuan yang secara tanda petik ya terlahir sebagai jenis kelamin laki-laki, dan pada akhirnya menunjukkan dirinya sebagai trans perempuan, dia merasa berdosa dan merasa bersalah gitu, dan peran-perannya mungkin dianggap peran perempuan, jadi kurang mendapat kesempatan. Dan kali ini saya mau katakan bahwa gerakan inklusi harusnya terbuka, teman-teman trans perempuan harus lebih berani. Artinya kita bersama-sama berjuang. Jadi perjuangan ini bukan hanya kita sendiri, tetapi bagaimana kita melibatkan banyak orang supaya gerakan inklusi ini terbuka. Jadi ya
Saya berharap teman-teman komunitas, teman-teman LGBTIQ, secara khusus teman-teman trans perempuan, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, karena kamu tidak memilih, kamu tidak minta untuk menjadi seorang trans perempuan. Sesungguhnya jiwa dan rasamu yang ada adalah bagian dari anugerah. Ketika kita bicara tentang anugerah, berarti kalian adalah kehendak dari semesta itu sendiri, maka itu kalian harus berguna dan tetap produktif dan tetap menjadi trans perempuan yang berdaya. Nah, apa harapan Bunda Mayora sendiri terhadap teman-teman transpuan dan ragam gender ini, terutama untuk meningkatkan potensi mereka, skill, keterampilan mereka, sehingga punya akses kerja dan juga bisa lebih produktif berkarir secara independen? Saya berharap teman-teman, mari saatnya kita harus mengakses layanan dasar. Kenapa? Karena kita adalah warga negara Indonesia. Jangan lupa yang belum punya KTP, datang cari komunitas, kita urus KTP. Jangan lupa kita juga harus sekolah, karena sekolah itu menjadi penting. Ketika kita punya kapasitas, kita punya kemampuan, kita punya kualitas diri yang baik, saya percaya bahwa semua orang punya hak yang sama. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk hidup, hak untuk dicintai, semua orang punya hak. Maka itu mari kita tingkatkan potensi, semua kemampuan diri, dan tetap berjuang. Terakhir, bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mungkin sampai dengan saat ini masih punya persepsi dan pandangan negatif terhadap teman-teman transpuan dan juga teman-teman ragam gender lainnya, mungkin apa harapanmu ke depan terakhir? Saya berharap bahwa Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika harusnya sudah cukup melindungi kita, karena LGBTIQ atau teman-teman trans perempuan adalah bagian dari keberagaman. Karena Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu, itu sudah menjadi darah untuk kita yang harus hidup dan mengalir, yang harus kita aktualisasikan. Untuk itu bapak mama, kakak adik, keluarga yang punya saudara atau punya sahabat atau punya orang terdekat yang LGBTIQ, jangan kita tinggalkan mereka, jangan kita usir mereka, kita rangkul, kita peluk, dan percaya mereka punya banyak prestasi, mereka punya banyak kemampuan, karena mereka adalah bagian dari manusia yang sudah hidup dan harus berjuang ya. Karena aku percaya bahwa trans perempuan itu, teman-teman itu adalah paket lengkap yang punya semua potensi dalam diri. Maka itu mari kita saling mencintai dan kita saling menghargai. Terima kasih Bunda Mayora untuk waktunya bersama Victory Talk. Jangan lupa untuk saksikan Victory Talk bersama Bunda Mayora. Terima kasih.